Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidia Wijatri Sapitri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan memberi tanggapan atau penjelasan tentang masa Orde Baru. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Masa akhir Orde Baru. Pertama, krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp2.500.000 atau US dollar terus mengalami kemerosotan. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi Rp4 juta atau US dollar pada Oktober 1997 terus melemah menjadi sekitar Rp17 juta atau US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Kedua, tuntutan dan agenda reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN, penghapusan duifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan Presiden 20 Mei 1998 di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung. Ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua DPR atau MPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Perkembangan politik dan ekonomi. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi 1/4 dari nilai tahun 1997. Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir. B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Di bidang hukum, antara lain meninjau kembali Undang-Undang Subversi. Di bidang ekonomi, dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan 2 sasaran pokok, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan-ketetapan
yang dihasilkan MPR antara lain terbukanya kesempatan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui referendum, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa tugas, masing-masing 5 tahun. Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap dua fungsi ABRI. Tentang hak asasi manusia, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu pertama, merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. 3, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 2 departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mengemban amanah menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Presiden Abdurrahman Wahid mengupayakan pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Kong.